Nah, sekarang pembahasan yang kedua, masalah daripada musafahah. Di antara akhlak beliau ketika bergaul bersama para sahabat, yaitu selalu memulai salam dan musafahah. Musafahah itu salaman. Salam, berjabat tangan. Salam itu mengucapkan salam. Dan Nabi setiap kali ketemu sahabat, pertama mengucapkan salam, ya. Kemudian berjabat tangan, musafahah. Dan yang memulai salam Nabi, yang mengulurkan tangannya juga beliau. Jadi seperti itu terus, ya. Ngajakin salaman, ya. Enggak gitu. Jadi assalamualaikum, kemudian ajak berjabat tangan seperti itu, ya. Jadi bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnah. Salam ini udah banyak hadisnya, ya, udah kita lewat. Jadi hukumnya sunnah. Kemudian musafahah bagaimana hukumnya? Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab hampir semua mazhab musafahah hukumnya sunnah. Cuman yang jadi permasalahan adalah mencium tangan. Bagaimana hukumnya? Mazhab Malik hukumnya nggak sunnah. Cium tangan itu nggak sunnah hukumnya. Tapi selain mazhab Malik hukumnya sunnah. Apabila orang yang kita mau cium tangannya itu akbar, lebih tua, itu cukup alasan ini yang mensunnahkan kita untuk mencium tangannya. Nah, mau cium tangan siapa? Fulan. Kenapa? Orang lebih tua, cium tangannya, sunnah. Nggak wajib. Makruh apabila ini orang yang mau dicium tangannya itu sombong karena pengen dicium. Cium tangan gua nih, cium tangan gua. Nah, makruh itu. Cium tangan gua nih, itu makruh. Itu makruh hukumnya. Tapi kalau nggak seperti itu, cium tangan orang yang lebih tua dari kita. Kemudian ahli shalah wa syaraf, orang soleh yang ibadahnya kuat, atau orang yang mulia urusan agamanya, ya, maksudnya orang soleh, orang orang yang ibadahnya bagus pokoknya. Tua ibadahnya bagus, wah, cium tangannya. Bukan orang yang memang hebat di urusan dunia. Nah, ini hukum makruh. Hukumnya makruh, ya. Lebih tua enggak. Kalau emang dicium tangan kenapa cium tangan sama dia? Orang kaya, enggak, karena orang tua cium tangan. Waji, Aji. Tapi sama orang tua yang lain enggak kaya biasa aja. Pak gitu. Itu berarti bukan karena tuanya, karena duitnya. Makruh hukumnya. Dhahaba sulusadi nih kata Nabi. Hilang tuh 2/3 agamanya. Ada yang mengartikan agama di sini adalah adab. Jadi 2/3 adabnya hilang. Karena adab itu ada 3. Adab sama Allah, adab sama Rasul, adab sama manusia. Adab sama manusia didapat. Kenapa? Cium tangan sama yang lebih tua. Walaupun kaya, sama yang kaya saja. Adabnya ada. Adabnya ada gak? Ada. Cuman duanya lagi gak ada. Adab sama Allah hilang, adab sama Nabi juga hilang. Sisa adab sama orang kaya tadi, ya. Tadi akhirat minta tuh duitnya, ya. Kenapa adabnya sama dia doang? Gitu. Jangan minta sama Allah. Gitu. Ngapain minta sama, kan Allah bilang gitu, ngapain minta sama saya? Sedangkan yang kamu riakan ketika di dunia itu, minta sama dia. Kalau misalkan kita ibadahnya riak, kita ibadah supaya dilihat sama mertua, sama bos misalkan, sama orang, tadi akhirat suruh minta pahalanya sama dia. Sama tadi. Jadi itu musafahah hukumnya sunnah. Cium tangan hukumnya sunnah kalau misalkan yang kita cium tangannya itu lebih tua atau lebih soleh orangnya. Apalagi orang tua sendiri. Ada yang mengatakan sunnah mencium kedua kakinya. Kakinya sunnah dicium. Kakinya dan tangannya. Tangan dan kakinya cium. Kalau misalkan orang tua hukumnya, ya. Mazhab Malik bilang nggak sunnah hukum. Nah, ini musafah. Kemudian ada lagi mu'anaqah. Mu'anaqah ini apa? Mu'anaqah ini berpelukan. Cipika-cipiki enggak juga. Cipika-cipiki ini enggak termasuk. Artinya mubah kalau misalkan enggak ada syahwat, ya. Yang sunnah ini mu'anaqah. Mu'anaqah ini berpelukan. Kalau cipika-cipiki ini enggak semua daerah itu pada cipika-cipiki. Kalau di kita masih, ya. Tapi kalau misalkan di sebagian daerah kayak di Hadramut, cipika-cipiki nggak ada. Cuman kalau berpelukan ada. Cuman cipika-cipiki itu jadi sekali doang deh. kanan kiri. Oh, gitu. Iya. Cuman nggak pakai. Nggak pakai. Gitu kan.
Nah, hukumnya sunnah. Kenapa? Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ketika pulang dari Habasyah, setelah beliau hijrah ke Habasyah, pulang, ketika sampai ke Makkah saat itu ya, karena belum Madinah, Nabi meluk Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jadi khususnya Mu'adz ini berpelukan ini kalau misalkan dari perjalanan jauh atau misalkan udah lama nggak ketemu. Jadi kalau misalkan tiap hari pelukan, wah ini curiga ini tiap hari pelukan ya. Iya, om yang lain enggak ya, mau dia pelukan sama dia doang ya. Nah, seperti itu. Jadi hukumnya sunnah Mu'adz. Nah, bagaimana hukum kalau misalkan bersalaman setelah sholat? Ini ada yang mengatakan bid'ah. Salaman setelah sholat nggak ada dalil yang isinya itu Nabi menganjurkan musafahah setelah sholat. Nabi menganjurkan musafahah setiap kali bertemu. Setiap kali bertemu musafahah. Nah, bagaimana? Nah, Al-Imam Nawawi pernah ditanya, Al-Imam Nawawi bukan Al-Bantani ya, Al-Imam Nawawi yang dulu itu pernah ditanya. Jadi dari dulu udah ada. Imam Nawawi ini hidup kurun kelima Hijriyah. 500 Hijriyah. Sekarang udah 1400, 1000 tahun yang lalu kurang lebih kan. Itu udah ada. Mungkin zaman sebelum beliau juga udah ada. Salaman Nabi sholat udah ada. Tradisi yang udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, itu Imam Nawawi ditanya, gimana ya Syekh hukum orang yang bersalaman setiap kali habis sholat? Beliau jawabnya begini jawabannya. Kalau misalkan memang itu yang bersalaman baru ketemu lagi ketika sholat dan sebelum sholat itu belum salaman, maka hukumnya sunnah. Karena orang yang baru ketemu sunnah musafahah. Ya. Nah, sekarang dia ketemunya pas lagi sholat, kan nggak mungkin lagi sholat misalkan. Sholat musafahah. Nah, setelah salam, sekarang baru musafahah. Kalau misalkan sebelumnya udah musafahah, ya nggak usah. Ini kalau kita mau bicara sunnahnya seperti itu. Kata Imam Nawawi. Jadi kalau misalnya belum sempat salaman, ketika bertemu itu pas mau sholat, maka sunnah berjabat tangan. Kalau emang udah derita dia sama dia gimana? Emang derita di jalan sama dia? Maksudnya ketemu dari tadi, udah salaman tadi juga. Ya. Gimana hukumnya? Bid'ah kata Imam Nawawi. Cuman bid'ahnya itu bid'ah mubahah, bid'ah yang diperbolehkan. Artinya nggak sampai makruh, apalagi sampai haram. Makruh aja enggak, apalagi sampai haram. Nawawi bilang bid'ah mubahah. Boleh aja. Jadi orang kalau baru ketemu sebelum sholat itu hukum musafahah, setelah selesai sholat sunnah. Orang dikatakan ketemu berpisah walaupun cuma sebentar. Ya, misalkan sekarang kita lagi ngumpul. Tadi kita ngumpul di mana? Di rumah Haji Amri, ya. Sini kan ketemu lagi, salaman lagi itu. Udah berpisah namanya. Walaupun cuma bentaran doang. Tetap sunnah musafahah. Ya kalau memang orang Hadramut adatnya kalau ketemu salaman, kalau pulang nggak salaman. Kalau pulang bergulung. Orang misalnya kalau masuk, kalau ketemu salaman. Kalau pulang nggak salaman. Adat ya. Kalau kita kan pulang salaman juga. Memang yang dianjurkan itu kan bersalaman setiap bertemu. Kalau setiap pamit nggak ada. Jadi yang memang dianjurkan yang sunnah itu kalau ketemu salaman. Bubar nggak mesti salaman. Cuma memang tradisi aja gitu ya. Di Hadramut nggak mau pamit nggak salaman. Kalau baru datang baru salaman.